tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc pada penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kemudian diatur juga pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal. Artinya peran Linmas ini semuanya sudah diatur dalam undang-undang dan juga dalam regulasi lainnya, dan memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat. Pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan, membahas peran Linmas pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota. Saya tidak akan membahas peran Linmas dalam perlindungan masyarakat atau ketentraman, nanti itu merupakan gawean daripada pihak kepolisian ataupun pihak Satpol PP. Sebelum sampai pada peran dan tugasnya yang diatur dalam undang-undang atau peraturan KPU, saya akan sedikit menyampaikan informasi terkait dengan bahwa mulai tanggal 17 September sampai dengan tanggal 28 September, KPU beserta jajaran sampai dengan PPS telah membuka perekrutan KPPS. Kenapa ini penting disampaikan untuk Bapak dan Ibu sekalian? Petugas ketertiban tidak akan bisa berdiri sendiri kalau tidak ada petugas KPPS. Petugas KPPS dan petugas ketertiban harus bisa saling koordinasi, bekerja sama dalam satu tim dalam melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi ini penting juga disampaikan agar Bapak dan Ibu tahu tahapan-tahapan terkait dengan pembentukan KPPS. Pengumuman KPPS ini dilaksanakan di tanggal 17 dan akhirnya di tanggal 21 September. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS itu dimulai tanggal 17 September sampai dengan tanggal 28. Penelitian administrasi calon KPPS dimulai pada tanggal 18 September, akhirnya sampai tanggal 29 September. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS itu mulai tanggal 30 September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Tanggapan dan masukan masyarakat itu dimulai tanggal 30 September sampai dengan tanggal 5 Oktober. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS itu di tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober. Penetapan anggota KPPS dan pelantikannya itu dilaksanakan tanggal 7 November. 7 November sampai dengan Desember 2024 itu adalah masa kerja anggota KPPS. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, yang terlibat dalam Satlinmas di desa masing-masing, yang berkeinginan ingin menjadi KPPS, silakan. Ingin tetap menjadi petugas ketertiban juga silakan. Walaupun pada dasarnya saya lihat di sini ada juga Satlinmas yang sudah menjadi penyelenggara ad hoc, baik itu di tingkat PPK, sekretariat, PPS ataupun sekretariat. Tentunya tidak boleh juga ada double job di sini. Kalau sudah menjadi sekretariat, ya tetap sekretariatnya. Jangan lagi menjadi petugas ketertiban. Jadi harus salah satu dipilih. Ini saya sampaikan juga terkait dengan perbedaan jumlah TPS di Kabupaten Jakarta. Ini yang dikaitkan dengan berapa jumlah kebutuhan Satlinmas yang akan dijadikan petugas ketertiban atau keamanan di TPS. Pada pilkada 2020 kemarin kita ada 1.952 TPS. Pada pemilu 2024 itu TPS kita berjumlah 2.449 TPS. Pada pilkada 2024 ini jumlah TPS kita nantinya berjumlah 1.385 TPS. Ada pengurangan TPS yang cukup signifikan dari TPS jumlah pemilu dengan TPS di pilkada 2024. Tentunya kesempatan untuk menjadi petugas ketertiban dan keamanan di TPS bisa dikatakan jauh lebih sedikit kebutuhannya ketimbang di pemilu 2024. Kalau bahasa orang kampungnya, elok-eloklah menentukan
siapa yang tepat nantinya menjadi petugas KPPS. Dan itu merupakan bagian dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kasatpol PP. Kami KPU hanya menyampaikan kebutuhan yang kemudian diberikan, di-SK-kan oleh Satpol PP, yang kemudian nanti akan di-SK-kan oleh petugas TPS di desa masing-masing. Next, ini merupakan alur penugasan Satlimas. KPU dalam penyelenggaraan pemilu, tugasnya itu dibantu oleh badan ad hoc. Badan ad hoc itu bukan hanya PPK, PPS, tapi juga KPPS dan Satlimas atau petugas ketertiban. Yang pertama, PPS dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilu, menyampaikan berapa jumlah kebutuhan petugas ketertiban TPS di desa masing-masing berdasarkan TPS-nya. Kemudian disampaikan kepada PPK dan kemudian disampaikan kepada KPU. Kemudian KPU Kabupaten Asahan menyampaikan kepada Satpol PP untuk menyesuaikan kebutuhan. Dan kemudian di-SK-kan, kemudian dikembalikan kepada KPU kembali dan dikembalikan kepada PPS untuk kemudian di-SK-kan oleh PPS masing-masing. Tentunya proses ini membutuhkan waktu. Sejak tanggal 7 November, 7 hari sejak tanggal 7 November, setelah penetapan dan pelantikan TPS, disitulah batas maksimal petugas ketertiban TPS harus dibentuk dan diangkat. Terkait dengan bimbingan-bimbingan, bagaimana prosesnya dan bagaimana kesiapan-kesiapannya nanti akan bisa mengikut pada saat bimbingan-bimbingan di KPPS, di PPS atau desa masing-masing. Next. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa petugas ketertiban dan keamanan TPS itu memiliki payung hukum yang kuat, memiliki legal standing yang cukup kuat, yaitu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 351 ayat 4, penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dan setiap TPS dilaksanakan oleh 2 orang petugas yang ditetapkan oleh PPS. Hari ini Bapak memiliki pimpinan atau atasan. Kalau di desa ada kepala desa atau lurah. Kalau di kecamatan ada jabat camat, kalau di kabupaten ada Satpol PP. Tapi pada saat nanti sudah ditetapkan menjadi petugas ketertiban, pimpinan Bapak adalah ketua KPPS. Jadi harus bisa bekerja sama dengan baik dan kompak dalam melaksanakan seluruh rangkaian pemungutan suara di tanggal 27 November nantinya. Kemudian pada peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 bahwa petugas ketertiban tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut sebagai petugas ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketentraman, ketertiban dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara. Kemudian yang ke-8 juga di pasal 30 sekian ayat 1 menerangkan petugas ketertiban TPS dibentuk untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan, ketertiban, pemungutan dan penghitungan suara. Ayat yang kedua menjelaskan petugas ketertiban berkedudukan di TPS. Pasal 80 juga menjelaskan petugas ketertiban TPS memiliki masa kerja menyesuaikan masa kerja KPPS. Masa kerjanya tetap 1 bulan. Syarat umumnya mengikuti syarat Satlimas yang sudah ditentukan oleh pihak Satpol PP. Tapi syarat khususnya harus juga mengikuti syarat sesuai dengan KPPS. Berusia minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun. Harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Jadi syarat-syarat ini harus terpenuhi. Jangan nanti ada ditemukan petugas KPPS yang usianya sudah di atas 55. Jadi tolong nanti diseleksi betul Pak Satpol PP agar usia-usia yang akan diusulkan nanti menjadi petugas ketertiban itu harus memiliki usia maksimal 55 tahun. Kemudian pada pasal 81 ayat 1, petugas ketertiban berjumlah 2 orang
perlindungan masyarakat. Pada ayat 2-nya, petugas ketertiban merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah Kabupaten Asahan. Artinya, pemerintah Kabupaten Asahan dalam hal ini pemerintah desa atau kecamatan itu memberikan bantuan kepada KPU melalui jajaran di KPPS agar petugas limasnya dilibatkan menjadi petugas ketertiban. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan perlengkapan KPPS, itu sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, karena kami hanya menerima petugas limas yang sudah siap, baik secara mental sehat dan yang juga sudah di-SK-kan oleh pihak desa masing-masing. Perlengkapannya akan disesuaikan dengan perlengkapan KPPS di TPS masing-masing. Next, pada pasal 35 juga menjelaskan bahwa tentang usia, yaitu 17 tahun dan 55 tahun, pada ayat 2 tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Nah, ini nanti akan dilihat syarat-syarat dari kesehatan jasmani dan rohani dari petugas KPPS-nya. Ini juga harus dilampirkan nantinya pada saat sudah ditetapkan. Pembentukan KPPS dilakukan, pembentukan petugas ketertiban TPS dilakukan setelah pengangkatan KPPS, yaitu terhitung sejak penetapan anggota KPPS sampai dengan paling lambat 7 hari setelah penetapan anggota KPPS. Tugas dari petugas TPS. Pada tahap persiapan, petugas KPPS membantu pengamanan pendirian TPS dan pengamanan kotak suara serta perlengkapan TPS lainnya. Jadi sebelum hari H ada persiapan pembuatan TPS, baru nanti ada distribusi logistik kotak suara dan perlengkapan lainnya oleh petugas BPS kepada KPPS. Ini tolong nanti ikut terlibat dan dijaga betul-betul dokumen negara yang akan digunakan pada tanggal 27 November nantinya. Baik keutuhan kotak suaranya, keutuhan surat suaranya, ataupun keutuhan dari perlengkapan logistik lainnya. Kemudian pada hari pelaksanaan, petugas ketertiban memiliki tugas, yaitu berada di pintu masuk dan pintu keluar TPS. Karena saya yakin dari semua satlimas yang hadir di sini pasti sudah pernah menjadi petugas KPPS, baik di Pilkada 2020, di Pemilu 2024, dan nantinya akan menjadi petugas ketertiban di Pilkada 2024. Petugas ketertiban mengarahkan pemilih untuk membawa KTP elektronik dan meneliti namanya dalam daftar pemilih tetap pada papan pengumuman, mengamankan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Jadi seluruh rangkaian proses pemungutan, keamanannya sampai dengan perhitungan itu sudah menjadi beban dan tanggung jawab petugas ketertiban, walaupun ada petugas keamanan di sana, baik dari Polri ataupun dari TNI. KPPS membantu petugas ketertiban mengatur keseimbangan jumlah pemilih. Kalau kira-kira bangku atau kursi di lingkungan TPS-nya jumlahnya tidak begitu banyak, ya ini nanti diatur oleh petugas ketertiban agar keseimbangan pemilih yang masuk ke dalam TPS itu bisa terjaga dan tidak terlalu ramai menumpuk di dalam TPS. Kemudian pasca pelaksanaan pemungutan suara, yaitu rekapitulasi, petugas ketertiban memiliki tugas dan peran yaitu mengawal keamanan proses penyerahan kotak suara dari petugas KPPS kepada PPS di desa masing-masing. Kemudian pada saat nanti petugas ketertiban yang sudah diangkat dan sudah menjadi satu tim oleh petugas KPPS, maka petugas ketertiban keamanan TPS juga nantinya akan didaftarkan pada keanggotaan jaminan keselamatan kerja nasional.
Ini memang prosesnya masih dalam penggodokan antara KPU dengan pemerintah daerah, karena ini merupakan program nasional. Kami juga tidak ingin kecolongan, walaupun pada pilkada serentak ini hanya 2 pemilihan saja, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati, dan walaupun hanya kemungkinan besar hanya 1 pasangan calon saja di pilkada Kabupaten Asahan, tentunya ini juga membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran kawan-kawan KPPS dan petugas ketertiban. Untuk itu, berdasarkan program nasional ini, jaminan keselamatan kerja, maka perkiranya KPU berkoordinasi langsung kepada Pemda untuk menyiapkan anggaran-anggaran dalam program jaminan keselamatan kerja tersebut. Kemudian petugas ketertiban juga akan dilakukan screening riwayat kesehatan. Maka sebenarnya petugas linmas ini harus juga terdaftar di BPJS, sehingga memudahkan nanti proses-proses tahapan pada saat screening kesehatan di BPJS. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan atau kurang paham bisa dalam sesi diskusi. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibarat, dan kita berikan aplaus untuk pemaparan materi. Selanjutnya sesuai dengan jadwal bahwa kepada kita semua sesuai dengan yang disampaikan narasumber tadi untuk memberikan waktu kepada kita untuk dalam sesi tanya jawab lebih kurang 10 menit. Untuk itu kami persilakan kepada anggota Satgas apabila ada yang perlu dikomunikasikan atau diberikan penjelasan, dipersilakan diberikan waktu dan kesempatan. Ada yang mau ditanyakan atau pas? Jadi saya kira itu. Terima kasih segala perhatian narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan terkait dengan tugas dan fungsi tanggung jawab Linmas dalam pelaksanaan pengamanan TPS ini betul-betul menjadi tanggung jawab seperti yang sudah kita lewati pada pemilu Pileg dan Pilpres kemarin. Seluruh anggota Linmas sudah ikut sertakan dalam pengamanan TPS. Sekali lagi dengan mengurangi kesalahan kami ucapkan terima kasih Pak Ketua KPU. Mudah-mudahan ke depannya kita semakin lebih meningkatkan kerjasama kita, dan kami persilakan memang ada yang di tugas-tugas kemudian kami persilakan kepada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.